wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Dr. Haji Ramdhani Arafat MA. Yang saya hormati Ustaz Dr. Andas Haji Madroji Muhajir. Yang saya hormati Ustaz Dr. Andas Haji Mahdi Sukni Salam. Yang saya hormati pembawa acara Ustaz Muhammad Kafir Sosri. Yang saya hormati Adinda Ustaz Luqman Maqasim. Yang saya hormati Ananda Ustaz Hamdan Suryani SHI. Yang saya hormati Ustaz Marsani Jiki, juga para ustaz lainnya, dan tentunya para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Odin Samsudin, Pamanda Ustaz Haji Sunadi, Kakenda Jaham yang ada persis di depan saya, dan juga Bapak Haji Madroji dari Gempol, juga Bapak Sayuti, Bang Sayuti, ya. Alhamdulillah sehat walafiat, dan tentunya keluarga besar almarhum Kong Haji Marzuki bin Mat bin Rikrik dan almarhumah Yai Haja Muhiyah binti Kong Haji Muhayyar, juga seluruh keluarga besarnya, wabil khusus Bapak Ahmad Syakur, Bapak Ahmad Sauki, Bapak Haji Hussein, Bapak Muhammad Yusuf, dan juga Bapak siapa lagi itu yang warung? Bapak Komar. Orang kagak ngaji jadi saya kagak kenal. Kalau yang lain ngaji jadi keingetan ya. Ya mudah-mudahan habis acara haul dia ngaji dah ya. Jangan dagang mulu Mar. Perdagangan habis ya, umur habis, bekal kesononya kurang ya. Juga tentunya para pejabat pemerintah baik RT, RW, LMK, serta seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf tadi udah berdiri terus duduk. Apa itu? Betul banget Pak ya. Ya mudah-mudahan nggak mengurangi takzim saya ya. Jangan dianggap, jangan Ustaz udah gejala 10 kali itu mau songong begitu tuh. Bukan didoain, ini kepegelan aja ya, karena kan dari maghrib terus taklim di Anur, habis taklim terus ngobrol sama Umi sebentar, mumpung masih ada ibu ya, terus kemari dah tuh ya. Besok subuh udah kuliah subuh lagi, paginya jam 8 kuliah duha, rutin ya. Jadi saya duduk aja dulu ya. Gak apa-apa Bibi ya? Gak apa-apa ya. Kalau mau berdiri ente aja gantiin anak ceramah ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara mengenai haul, tentunya kita ingat hadis Nabi, Ulkuru mahasina mautakum. Ingatlah kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi itu pesan Nabi. Orang yang meninggal itu bukan cuma didoakan,
Tapi kebaikannya harus diingat dan dikenang, jangan dikubur kebaikan orang itu. Kenapa? Dengan menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, bisa jadi nanti kebaikan-kebaikan tersebut diikuti, diteladani oleh orang-orang yang masih hidup, dan itu akan menjadi pahala jariah buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi bukan cuma sekedar didoain, sebut kebaikannya. Oleh karena itu kita yang masih hidup berupaya untuk terus memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, sehingga begitu kita wafat, begitu kita meninggal dunia, orang tinggal nyebutin kebaikan kita. Kalau hidup nggak punya kebaikan, ya kerjanya mabok mulu. Ya, pagi mabok, siang mabok, malam mabok tuh. Pagi ngebokat, siang ngebokat, malam ngebokat. Pagi ngeplay, siang ngeplay, malam tepar. Mati. Ini yang ceramah bingung nyebutin kebaikannya di mana. Rumah dekat musola sholat kagak. Rumah dekat masjid sembahyang. Lalu apa yang akan dikenang oleh orang yang hidup? Makanya hadis Nabi yang singkat ini maknanya luas. Perbanyak kebaikan sewaktu kita masih hidup, sehingga begitu kita wafat, orang sebut kebaikan kita, ada yang ngikut kebaikan kita, di dalam kubur otomatis kita dapat pahala. Almarhum nih dua-duanya, sama Kong Haji Marjuki, orangnya kita kenal kecil. Iya, kayak Komar tuh mirip-mirip apa? Komar bedanya Kong Haji Juki rajin ngaji, Komar itu bedanya di situ doang tuh. Belum ya? Ya, mudah-mudahan ya kita doain ya. Nah, ya. Kapan lagi mau ngaji, pemilu udah kelar. Kemarin masih alasan ya, jadi tim sukses disuruh ngaji nancepin bendera. Ya, sekarang udah selesai nih pemilu nih. Ya. Jadi almarhum Haji Juki ini, pertama kebaikannya, orang yang sangat cinta kepada majelis ilmu. Di mana aja dia ngaji, bukan cuma sama saya, kadang-kadang ke Gempol, ya, kadang-kadang ke Pulau, rajin ngaji, tahlilan juga rajin. Bahkan saking cintanya sama ilmu, pernah nih Kong Haji Marjuki waktu masih hidup datang ke rumah saya, diantarin nama cucunya tuh pakai kacamata, saya nggak kenal nama. Umam apa siapa tuh ya? Datang. Ngapain dia datang pagi-pagi? Ustaz, tulisin saya doa sholat duha. Sholat apa? Minta ditulisin. Ya, bagaimana tuh lafal niatnya sholat duha sama doanya. Saya tulisin. Padahal sholat duha itu kan salah satu hikmahnya, fungsinya bikin rezeki jadi luas, bikin hidup jadi berkah. Almarhum tangannya lebar, rumahnya lebar, masih mau sholat duha. Ini rumah 10 kali 2 atau 2 kali 3 meter, sholat duha aja nggak mau. Ini menginspirasi kita nih anak-anak yang hidup. Jadi meskipun secara materi udah berkecukupan, tapi dia melaksanakan sholat, jangankan yang wajib, yang sunnah seperti sholat duha beliau laksanakan. Makanya mudah-mudahan anak-anaknya di Sauki sebelum dagang jam 8 sholat duha dulu. Iya. Kalau aku sih kali orang ngayam mulu gak sempet dia. Entar kali udah tua-tuaan. Iya.
Sauki ini Pak Yusin tuh ya. Jadi inilah kebaikan orang tua kita. Sebelum orang lain mencontoh, ngikuti kita dulu anak-anaknya. Mudah-mudahan rajin ibadah. Amin. Yang kedua, almarhum Om Haji Marzuki ini itu cinta sama ulama. Cinta sama dia, sama ulama, sama habaib, sama ustadz tuh hormat. Kalau kita belajar taklim muta'alim tuh isinya tuh, kalau kurang yakin tanya Ustaz Hamdan. Dia dulu di Teguran belajar kitab taklim muta'alim. Di kitab taklim muta'alim itu dijelaskan siapa orang yang hormat sama ulama. Kalau di anaknya nggak jadi orang alim, di cucunya pasti ada yang alim. Jadi selidikin dah, orang-orang yang punya anak kok bisa alim, yakin pasti orang tuanya hormat sama orang-orang alim. Jadi siapa yang hormat sama ulama, di dalam kitab Ta'lim Ta'lim dijelaskan kalau anaknya sampai habis punya anak 17 nggak ada yang alim, tapi dia hormat sama orang alim, di cucu salah satunya pasti ada yang alim. Ini bagaimana anak alim, guru pada melunjak, enggak guru dicopet, ya, mau guru sombong. Makanya punya anak 8 aja di metal. Makanya buka itu kitab Ta'lim Ta'lim. Makanya saya pernah ngomong sama Kiki, kayaknya nih kok ngaji Juki baru nih, di anak mungkin belum ada yang alim, tapi suatu saat salah satu cucunya pasti ada yang jadi orang. Amin. Karena hormat sama ulama. Itu bukan kata saya, kata kitab Ta'lim Ta'lim. Yang kedua nih kebaikan almarhum pada waktu masih hidup, orangnya dermawan. Kenal dermawan? Orangnya royal, baik kagak pelit. Dulu waktu beliau masih hidup, setiap tahun baru nganterin ikan bukan cucunya yang disuruh, bukan anaknya yang disuruh, beliau langsung datang ke rumah saya, dia bawain tuh ikan. Ini Ustaz, dulu waktu masih ada apa namanya ikan empang, masih ada babanya. Waktu saya ngecor bikin majelis taklim, dia bawain ikan apa? Gurame. Ikan gurame, ikan gani, Ustaz buat ngecor. Kelihatannya sederhana, tapi satu kebaikan pasti akan dikenang selama hidup. Makanya Nabi sampai bilang, al-jahul sakhiyu khairun wa ahabbu ila Allah minal abidil bakhil. Orang yang bodoh, ilmu agamanya nggak tinggi, sekolahnya nggak dapat S, meskipun dia dagang S. Pak Jody dagang S nggak dapat S. Padahal dia bosnya apa namanya? S. Kalau mencari es Pak Jody banyak banget tuh. Ya. Orang bodoh kata Nabi nih, bodoh pengetahuannya, nggak terlalu pinter, tapi dermawan, kagak pelit, khairun wa ahabbu ila Allah minal abidil bakhil. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari orang yang getol ibadahnya, rajin ibadahnya, tapi pelitnya kebina-bina. Tahu kebina-bina? Ngerti? Hah? Tahu. Sholat rajin, puasa rajin, tahajud, ya, tapi pelitnya bina-bina. Masih mendingan yang geblek tapi royal. Yang paling parah udah geblek pelit. Wah, susah. Ya, parah udah kalau begitu.
Makanya ada orang ahli ibadah tapi pelit, ada orang bodoh tapi Nabi lebih senang kepada orang-orang yang dermawan meskipun dia bodoh ketimbang rajin ibadah tapi pelit. Karena Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau dia rajin sholat, sholatnya buat dia. Dia rajin tahajud, tahajudnya buat dia. Dia rajin puasa, puasanya buat dia. Dia umrah bolak-balik buat dia. Dia haji tiap tahun buat dia. Tapi kalau orang dermawan, nih bagi buah-buahan buat siapa? Buat orang lain. Bagi aqua buat siapa? Ada orang, gue bagi aqua buat apa? Buat gua. Ada nggak begitu? Ada. Gue bagi jeruk buat siapa? Buat gua. Ada nggak begitu? Ada. Khairun nas, inilah kebaikan almarhum Kong Haji Marhum. Makanya anaknya royal, alhamdulillah dermawan. Amin. Kemarin motor saya klaksonnya mati. Saya mampir ke rumah Usuk, saya lagi pancing doang padahal lagi ngetes. Dok, klakson mati. Mana ganti saja, ganti. Bayar apa kagak? Cep, udah Ustaz, nggak usah. Kirain bayar. Berarti lulus dia ujian. Padahal saya lagi ngetes doang itu. Tes. Iya, dia punya firasat kali ya. Wah, kalau gua ganti gini gua getok, wah, nggak bisa gua diinin. Tapi memang bapaknya dermawan, anaknya juga apa namanya? Dermawan. Ini yang harus diteladani. Tuh. Almarhumahnya Haji Muhia, rajin ke majelis taklim Pak, ngajinya rajin, sampai udah mendekati apa namanya wafat masih ngaji, sakit ngaji, mau bisa mau kagak yang penting datang ke majelis taklim. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlika. Jadilah kamu orang alim, kata Nabi. Kalau nggak bisa jadi orang alim, au muta'alliman, belajar kagak bisa, dikasih kitab bacanya kagak bisa, udah gitu kagak ada barisnya ya, dibawa-bawa aja tuh kitab. Sampai kita nanya, itu dibawa kemana sih ini? Ya. Au mustamian, dengerin, pokoknya datang dengerin kupingnya bolak. Ribut nggak? Kata Nabi, au muhibban, demen aja duduk di majelis taklim. Kenapa majelis taklim itu majelis la yasqa jalisum, yang duduk di majelis taklim biar dia kagak denger kupingnya, biar dia kagak bisa belajar dan gak bisa nyerap ilmunya, dia akan mendapatkan rahmat dari malaikat yang Allah turunkan ke tempat itu. Jadi jangan ada alasan lu nggak ngaji, gua kagak bisa baca. Dateng, duduk, dengerin, nyender, merem, ya pules. Dapat apanya? Impak dah tuh. Jangan ngaji doang rajin impaknya. Kagak. Itu namanya getol ibadah pelit namanya. Ya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ngaji doang getol geran impak pura-pura kagak denger tuh ya. Nah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu kebaikan dari almarhum dan almarhumah yang harus kita ladani. Kemudian mati itu jadi peringatan buat kita. Umur kita itu menurut Ibnu Jauzi dibagi 5. Menurut Syekh Ibnu Jauzi, yang pertama dari mulai lahir sampai umur 15 tahun itu diistilahkan dengan istilah as-soba. Apa as-soba? Masa kanak-kanak. Dari umur 0 tahun sampai 15 itu masih bocah disebut. Jadi kira-kira bocah apa bukan ini? Ya, ini namanya as-soba.
Yang kedua, dari 15 tahun ke atas sampai umur 35 disebut dengan asyabab. Apa itu asyabab? Pemuda, anak muda, remaja. Jadi kalau umur 16 sampai 35 itu disebut masih muda. Syabab. Iya, masih. Iya. Kalau kaum jahat bukan masih muda, berasa muda. Berasanya masih apa namanya? Muda. Awet muda. Ya. Jadi dari umur 16 sampai berapa? 35. Itu asyabab, disebut pemuda. Dari umur 35 ke atas tuh, 36 sampai 50 tahun. Itu dikenal dengan istilah asy-syaikhullah. Apa syaikhullah? Syekh. Ya. Tuh orang tuh. Wah. Syekh. Tuh, dari umur berapa itu? 36 ya 35 lebih sampai 40. Oh, itu disebut al-kuhula. Kuhula. Apa itu kuhula? Dewasa. Kan dari pemuda terus beranjak dewasa. Jadi umur 35 ke atas sampai 50 tahun itu dewasa. Dari umur 50 tahun ke atas nih sampai 70 baru disebut asy-syaikhullah, syekh tua. Syekh ya. Tuh. Jadi kalau udah 50 lebih itu udah apa? Syekh. Udah tua. Tuh, tua bangka. Iya. Kalau jarang mandi tua bangke. Ya. Itu dari umur berapa tuh? Berapa? 50 sampai 70. Syekh tuh namanya. Syekh. Nah, ini syekh semua nih. Syekh. Syekh Ajoding, Syekh dah. Al-Mukarram Syekh. Bangga dia, padahal syekh itu maksudnya tua bangka. Ya. Syekh. Bukan syekh yang apa al-fadil, syekh yang ilmunya tinggi. Ketua Alia dipanggil Syekh Matroji. Itu berarti tua bangka. 50 sampai 70. Nah, 70 nih yang kelima nih. Sampai kapan? Sampai habis. Nah, ada yang sampai 80, sampai 90, udah gak ada batasnya tuh. Pokoknya mulai 70 ke atas menurut Ibnul Jauzi disebut dengan istilah al-haram. Apa itu haram? Haram itu tua banget atau al-kibar. Al-haram atau al-kibar itu berarti udah 70 ke atas. Udah tua banget udah ya. Kongjam udah masuk mana nih? Haram udah. Kibar ya. Haram sama kibar sama tuh. Makanya perhatikan nih ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an yang sering kita baca. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar. Kalau sudah sampai salah satu dari orang tua atau dua-duanya al-kibar, berarti al-kibar itu 70 tahun ke atas. Kalau udah ketemu orang 70 tahun, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jangan digentak, jangan dikata apa-apa, itu udah tua bangka. Tuh. Jadi kibar itu 70. Memang ada tua, tapi tuanya mulai 70. Kenapa? Dikatakan al-kibar kalau orang udah 70, udah balik lagi. Alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba. Allah ciptakan kita dari lemah. Setelah itu Allah bikin kuat, terus lemah lagi. 70 tahun itu udah balik lagi kayak bocah. Dulu waktu masih kecil belum punya gigi, kira 70 hilang gigi. sama Pak. Ya.
Om Jam main cepat aja. Udah nggak usah ditekap, udah ketahuan biar ditekap juga. Ya, iya kan ya. Tuh. Ini fakta di dalam Al-Quran disebut begitu. Masih kecil, lemah, jalan dituntun kita masih kecil. Nanti kalau udah 70 lebih, 70, 80, ya dituntun juga. Lemah lagi. Masih kecil, kolokan, nggak boleh dikata apa-apa, ngambek. 70 ke atas itu udah mulai lagi kayak bocah, Pak. Gampang ngambeknya. Tuh, tiba gara-gara pala perda dibawa lari kucing. Lapar. Tuh, habis bininya dimaki, udah kayak bocah. Itu makanya indah kibar. Jadi harus dipahami makna kibar itu tua artinya 70 ke atas. Karena kita berkara udah kita balik lagi kayak anak kecil, diperintahkan oleh Allah. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, doakan. Jadi mendoakan orang tua ini wajib, ini perintah Al-Quran. Paling kagak 5 kali dalam satu hari menurut ulama. Habis sholat jangan lupa doain kedua orang tua kita. Kenapa? Orang tua kita doakan doanya Rabbirhamhuma. Ya Allah, sayangi keduanya sebagaimana keduanya sayang sama saya pada waktu masih kecil. Jadi waktu masih kecil kita disayang sama bapak kita. Giliran bapak kita udah 70 lebih, 80, 90, sayangin karena dia udah balik lagi seperti anak kecil lagi, gantian. Dulu kita masih kecil, sakit, ya. Orang tua kadang-kadang kerja sampai peret, benar? Iya. Kadang-kadang punya duit tinggal goceng, pengen beli rokok sebatang kagak jadi. Iya, karena anaknya nangis minta dibeliin permen. Berbalik kata Allah sekarang, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani, gantian sekarang. Orang tua kamu dulu sekarang udah seperti kamu waktu kecil dulu. Jalan dituntun. Kalau dulu kan itu, kalau sekarang udah ada bangku. Kursi apa namanya? Kursi roda. Kadang-kadang pukul sampai didorong kenceng buat laki-laki. Begitu didorong dari depan nyampe sono ke JGC, nyampe ke Ayen. Kalau dulu kan belum ada kursi roda. Maka dipahami kenapa perintah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tua sudah mencapai usia kibar, dia akan balik sama seperti kita dulu waktu masih kecil, yang butuh kasih sayang, butuh pertolongan. Sekarang gantian giliran kita tolong kedua orang tua. Makanya sama aki-aki hati-hati kalau bergaul. Aki-aki suka kayak anak memang wajar begitu. Lapar. Mudah-mudahan nah kita nih di fase yang keberapa nih? Udah saya 50 tahun ke atas ya. Iya, kalau udah 70 ini udah apa namanya? Kibar. Iya, berarti belum kibar ya. Ya, nanti kalau udah kibar nah udah mulai dato. Iya. Kadang-kadang habis makan, ya. Kagak ngerti minta dibeliin balon. Ya kan bocah begitu ya, namanya bocah ya. Iya, kita minta duit banyak kuat dikasih apanya 20.000 dibeliin balon semua. Aki-aki begitu nanti tuh 80, 90 ya. Ya dikit bagi duit mencucunya 100.000 ya. Dibeliin cendol semuanya. Maklumin Pak, maklum. Disitulah kita butuh kesabaran. Mudah-mudahan ya kita nih setiap kali kita haul ingat kebaikan orang tua kita. Almarhum dan almarhumah ini bukan sembarang orang ya, termasuk orang-orang yang patut kita teladani, patut kita tiru kebaikan, terutama anak-anaknya. Rajin ibadah, hormat kepada guru. Saya yakin salah satu nanti di antara cucunya ada yang akan jadi orang alim. Amin. Kalau saya masih hidup umur 100 lebih nanti nyaksiin saya. Ya, mudah-mudahan dikasih panjang sehat walafiat ya. Nanti mau ibu kalau pergi duluan biarin. Saya minta
ditanya apa yang saya nyaksiin. Ya, kenapa? Karena dilihat dari ibu, bapak. Coba perhatikan orang tua yang hormat sama guru. Kalau nggak di anak, di cucu pasti ada yang jadi orang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf duduknya apa nih ceramahnya duduk ya bukan mengurangi nggak hormat. Banyak para ustadz, banyak apa orang tua. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهي يا كريم وأنت الكريم برحمتك يا واسع المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرناه من أستغفر الله العظيم وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى حضرة الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ثم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى حضرة من استمعنا هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم لأجلهم المرحوم المغفور له حج مرزوقي بن هجمة بن ركي المرحوم حجه مهيه بنت هجي محير وأصولهما وفروعهما وإلى أرواح جميع الحاضرين في هذا المجلس اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما واغفر لنا ولهما اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة والرضوان علينا جميعا وعليهما وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا
نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا حلالا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. يا أرحم الراحمين ارحمنا نسألك بنور وجهك الكريم. اللهم يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا وكيل الذلات اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب يا قاضي الحاجات. اللهم كما بلغتنا شعبان وبلغنا رمضان واختمنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران وجنة الإيمان وإذن بالميزان. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجب توسلك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اسمع دعاءنا بخاصة آمين. اسمع دعاءنا بخاصة آمين. اسمع دعاءنا بخاصة آمين. يا الله سبحانك وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Dengan disempurnakan pembacaan doa berarti selesai sudah kita pada malam hari ini. Dan juga semoga hikmah haul yang disampaikan oleh guru kita dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, atas nama pembawa acara mohon kiranya Tuhan pintu kemaafan yang seluas-luasnya bila terdapat kesalahan kesilapan
Dan kami akhiri hadanallahu ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser lagi cing, geser lagi kerapatan. Enggak pulang.